Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ada banyak pilihan monitor gaming hebat di luar sana. Cuma hari ini biasanya produsen ngasih label refresh rate tinggi sebagai salah satu produk unggulan mereka. Khususnya ketika itu berkaitan dengan segmen gaming. Pertanyaannya, apakah kalian benar-benar butuh refresh rate tinggi buat pergi? Nah, kali ini kita bakal ungkap beberapa hal yang biasanya jadi bahan pertanyaan banyak orang tentang refresh rate, baik antara manfaat maupun kegunaannya. Konten kali ini juga bisa ngebantu kalian yang mungkin aja masih bingung milih monitor gaming yang ideal sesuai dengan kebutuhan. Jadi, pantengin terus video ini. Oke, buat pertanyaan, apakah kita benar-benar butuh refresh rate tinggi untuk pergi? Ini biasanya ngacu pada sebuah konteks, khususnya ketika berkaitan dengan seberapa besar kebutuhan kalian untuk gaming. Refresh rate itu sendiri pada dasarnya nggak akan ningkatin akurasi warna. Jadi, ketika kalian cuma seorang pengguna casual yang butuh layar buat sekedar nonton atau hiburan sederhana, maka itu sama sekali nggak terlalu dibutuhin. Beda halnya ketika kalian seorang gamer sejati yang pengen punya pengalaman terbaik saat bermain game, di mana setiap gerak yang kalian lakuin bisa ngaruh banget pada hasil yang didapetin. Inilah terkadang punya monitor gaming dengan refresh rate tinggi tentu bisa jadi jembatan terbaiknya. Cuman itu baru bisa berlaku pada game cepat yang butuh banyak akselerasi, di mana setiap frame yang hadir sangat ngaruh banget. Tapi bukan berarti refresh rate dengan frame rate pada game bisa dibilang sama, karena itu sama sekali berbeda. Refresh rate itu sendiri bisa dibilang sebagai atribut monitor, tentang seberapa cepat per detik display bisa nyegerin gambarnya. Karena gerakan yang hadir pada monitor ditampilkan oleh perbedaan antara frame. Kecepatan refresh secara efektif bakal nempatin frame rate yang terlihat. Frame rate di sisi lain merupakan rate dasar dari setiap gerak gambar yang ditampilin pada setiap detiknya. Dan biasanya dipengaruhi oleh hardware grafis. Jadi, ketika kalian punya sistem canggih yang bisa nampilin game dengan FPS besar di atas 60 atau bahkan lebih dari 100, sementara kalian punya monitor casual dengan refresh rate standar maksimum 60 Hz, ada perbedaan yang terkadang ngebatasin laju gerak gambar yang bisa ditampilin lewat monitor. Cuman, kalian nggak bisa lihat perbedaan nyatanya ketika FPS di bawah 100. Namun ketika udah melebihi di atasnya, sejumlah masalah pastinya hadir. Seperti frame yang seolah bertabrakan dan nggak sesuai satu sama lain. Atau juga layar yang seolah robek dan navigasi yang terasa agak lambat. Ini bukan berarti hardware kalian rusak. Cuman keterbatasan monitor dengan refresh rate yang minim jadi masalah utamanya. Intinya, monitor yang kalian punya nggak bisa ngikuti kecepatan frame rate yang dihasilin VGA kalian pada gaming. Sehingga hasilnya terkadang agak kasar dan bisa jadi sesuatu yang buruk buat dilalui. Apalagi jika kalian ngalaminnya dalam sebuah kompetisi. Nah, beda halnya ketika kalian punya skenario berbeda saat penggunaan seperti nonton film. Hadirnya refresh rate tinggi nggak akan ngasih perbedaan dengan monitor biasa. Yang hadir justru nilai visualitas. Di sisi lain, monitor gaming dengan tingkat refresh rate tinggi juga kini punya banyak varian yang bahkan jauh lebih besar. Dulu kita mengenal antara 120 Hz dan 144 Hz. Namun kini ada banyak pilihan yang jauh lebih tinggi. Bahkan bisa nyampe 240 Hz seperti apa yang kami pakai saat ini, yaitu Aorus KD25F. Hingga pertanyaan awal kembali muncul, apakah kalian benar-benar butuh semua hal tersebut?
Sebenarnya, cuma sedikit orang yang mungkin bisa manfaatin sepenuhnya nilai refresh rate tinggi di atas 165 Hz. Cuman itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Lebih tepatnya sebagai orang-orang pilihan yang butuh pengalaman terbaik, di mana setiap gerak sangat berpengaruh pada hasil yang bisa dicapai. Sedangkan buat pengguna casual, khususnya buat mereka yang sebenarnya nggak terpengaruh sama sekali dalam dunia gaming, ataupun jika iya, cuma fokus yang dimilikinya masih bisa dibilang bersifat casual, maka monitor standar dengan refresh rate rendah udah mencukupi. Apalagi jika hardware kalian pada dasarnya sangat terbatas. Dari semua hal yang telah kita ungkap ini, setidaknya itu bisa ngasih jawaban tentang kebutuhan kalian pada sebuah monitor. Dan bisa juga jadi bahan pertimbangan kalian sebelum beli monitor gaming yang pas. Yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.